Enggak kanon Pak ini. Ada yang maju doang. Bantuan program itu itu. Ya. Sepertinya tempat lain. Nah, Ternyata targetnya lebih dari 20 juta. yang itu apa? Penyediaan apa? Tuh dia Air bersih aja. tawar supaya ini dari BLM dari ini. Ternyata kan di bor 100 meter itu 200 meter itu tetap aja hasil nggak kepake sampai sekarang mati udah nggak bisa dipakai lagi. Oh nggak keurut lagi. Nah, Kalau sekarang- label, kalau label iya. itu mah Pak, yang mau gambar Caesar itu mah taklim masjid itu labelnya ada label itu bukan label bor itu cuma ada labelnya. Ya tapi ini mohon bisa dipahami di situ ya, Iya, benar. karena sama-sama PKBL juga atau titik. Nah sekarang dengan adanya posisi seperti ini, nah alternatifnya apa nih sekarang? Alternatifnya apakah bisa bergeser? Nah kalau bisa menuju negeri di Masjid Kali Adem itu bangun dari mana? Ada nggak di sana? Apa kosong atau ada juga? Di situ ada. Di situ Ada juga. ada karena sana ibadah menggunakan air tanah juga bantuan dari desa Dana desa. Oh dana desa. bukan BUMN Bukan bukan BUMN. desa di situ ada. Jadi masyarakat sekitar pun menggunakan air tersebut, itu yang sampai sekarang itu air payau Maksudnya sumber airnya udah ada, Pak? ada Airnya banyak. banyak gitu. Maksudnya kalau sumber air yang dipakai Bisa jadi maksudnya gini, Pak. Tinggal teknologinya mungkin aja. ya Skopindo nanti teknologi sama mungkin tambah dengan penampungan tersendiri kan. Iya, terpisah. Ya, bisa gitu. nggak Kalau masalah. sumbernya kalau udah ada ininya banyak Pak, ngapain juga harus Iya, dibor bor lagi, lagi. ya. Airnya kan itu juga, Pak. Ah. Sama aja bor sini sama Iya. bor sini. Iya. Airnya itu juga jadi Ambil. si rebutan. Iya. Ah. Ini kan jadi banyak makan istrik lagi dia Iya. sendiri itu kan. Nah kan yang penting kan penampungan atau kan piparisasinya yang bisa Iya. disalurkan kemana gitu Iya kan. iya benar. Itu mungkin ya itu gambarannya kalau yang buat yang udah ada. Jadi kayak kemarin kayak itu di Bogor juga ada sumber air, dia mata air malah. Jadi kita tidak pakai ngebor lagi tapi Ambil sumber tidak air yang ada. sumber air lagi tapi pipanya sama MCK-nya. Jadi MCK-nya diperbanyak. Kalau standarnya kan sebenarnya Pak Sukovindo itu rata-rata standarnya dia itu dia bikin MCK sama air sumur bor. Jadi ada air di bor, tampung, kemudian ada MCK-nya yang pakai buat umum dan juga di sarana masjid juga masuk. Masjid masuk sekolahannya enggak Pak. Sebenarnya sekolahan itu bertumbukan dengan dinas kan. Maksudnya pernah pengalaman Sukovindo itu diangkut sama dinas. Jadi proyeknya dari rumah dinas. Oke. Jadi ada alergi. Sekarang kan udah kita identifikasi nih Pak Nurjali ya, dengan segala plus minusnya ya. Karena ini kan bohirnya ini kan Sukovindo ini dengan dana PKBL-nya dan sistem yang ada gitu ya, yang kita harus pahami juga. Nah ini peluang ini kan selalu masih terbuka nih Pak. Iya. Sehingga paling tidak melalui komunikasi kita hari ini sudah bisa opsi lokasinya di mana. Setelah lokasinya di mana, pemegang lokasinya ini kita harus komunikasikan. Ya. Nah ini kan mumpung kita ada di sini, sekiranya sekarang jam berapa kita ketemu sama yang pengurus dari pemegang lokasinya itu terkait dengan rencana ini.
Nah, hal berikutnya komunikasikan dengan pada saat ini sudah jalan, tentunya kan peran ini kan diawali dengan inisiatifnya koperasi. Nah, bagaimana pengelolaan berikutnya yang sekiranya memberikan manfaat buat masyarakat secara umum, tetapi pengelolaannya tetap koperasi. Nah, itu yang kita mau ingin bicara musyawarah gitu di kesempatan hari ini. Gimana Pak Nurjali sama Cari lokasi kira-kira tempat mana? Kalau memang bisa kita pakai di sini masjid ini. Kan masjid ini juga udah ada anuan, kan juga boleh ada dua udah ada anu. PLN tadi, CSPKB PLN. Berarti kan belum memungkinkan. Jadi ya kita alihkan ke sebelah gitu. Cuman yang di sebelah ini pengurusnya Pak, ya ketua masjidnya lagi ada di Jawa, Semarang. Ustadz Puri Pak ya Pak. Ustadz Rudianto. Ustadz? Rudianto. Itu Ustadz Rudianto itu fungsi dia. Oke. Ya, DKM masjidnya. Nah, kapan bisa komunikasi dengan beliau? Sebelahnya pabrik gitu. Panjang berapa ya, sekitar 8, 9, 7 ya? 7 meter. Lebar 2. Pesanan Pak atau bikin sendiri? Senang. Pesanan ya. Berapa lama Pak bikin dari awal pertama ini? Ya ukuran 10 harian. 10 harian ya baru bisa. 10 hari. Ini udah berapa hari Pak? Baru 5 hari. 5 hari ya. Oh. 10 hari lah minimal. Terima kasih Pak ya. Ya.
fasilitas umum ya, termasuk juga pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih. Nah kemarin kami sudah jajaki dengan mitra kami, salah satunya dari Sukovindo, BUMN juga, dan perwakilan dari tim survei Sukovindo ini ada Pak Yohanes hadir. Saya juga baru nama Pak Yohanes itu Muslim, alhamdulillah gitu. Jadi kami coba survei pada hari ini, terutama kebutuhan yang diusulkan dari proposal yang disiapkan oleh Koperasi Nelayan. Nah, salah satu proposalnya 2 hal pokok, yaitu penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih yang siap digunakan oleh masyarakat kampung nelayan ini. Kemudian usulan juga terkait penyediaan gerobak tong sampah ya, yang sangat dibutuhkan di area sini. Dan kita sudah melihat-lihat lokasi di sini. Pertama untuk kebutuhan penampungan yang bisa mengambil atau menampung sampah-sampah tidak ada masalah ya, sesuai dengan kebutuhan yang kami. Tetapi hasil survei kami untuk penyediaan air bersih terutama ini kan ada keinginan dan sudah berjalan juga di PKBL-nya Sukovindo bahwa paling tidak lokasinya itu berada di lokasi yang dimiliki oleh umat. Bisa berasal dari tanah wakaf atau tanah desa atau tanah yang tidak ada masalah sama sekali. Nah itu bisa untuk dilakukan penyediaan air bersih. Kemudian air bersih ini dimungkinkan untuk bisa siap minum. Jadi mengubah air payau menjadi air tawar yang siap minum. Kemudian air ini mungkin keinginannya nanti dimanfaatkan secara luas ya di masyarakat kampung nelayan. Kalau misalnya bayar pun di bawah dari harga umum gitu ya. Bayar pun hanya untuk kebutuhan pengelolaan, misalnya maintenance dan sebagainya. Kalau seperti itu mungkin tujuannya ya buat perbaikan mesinnya. Iya, maintenance ya, pemeliharaan dan sebagainya. Itu untuk kebutuhan itu saja. Dan pengelolaannya sesuai dengan usulan ya diharapkan disepakati oleh semua masyarakat yang ada di sini. Nah, di sini kan setelah kami lakukan survei ada 2 titik yang punya karakteristik. Titik pertama di masjid ini. Nah, di masjid ini lazimnya PKBL itu kalau sudah ada PKBL sebelumnya itu sebaiknya yang belum pernah intervensi. Nah, kebetulan di sini sedikit unik karena cuma menghadirkan air saja gitu ya, air tidak sampai ke konsumsi. Nah ini jadi hasil kami juga di survei ini. Jadi air yang ada intervensi di sini kan ada PLN Peduli ya. Ini kan cuma air yang diambil dari tempat lain kemudian ditampung di sini untuk kebutuhan dan sebagainya ya. Tidak sampai sampai diminum, tidak sampai. Dan ini intervensi dari PKBL juga sama-sama BUMN. Nah, kemudian kami survei di masjid yang di sebelah sana. Kali Adem, Pak. Kali Adem, di Masjid Kali Adem. Termasuk masjid saya, Pak. Di situ belum ada intervensi, bisa cepat mengambil air dari tanah gitu ya, tapi kondisinya payau. Dan itu juga sama, tidak dalam kebutuhan sampai ke konsumsi. Yeah. Kemudian kita cek masyarakat di sini, ternyata air minum mulai dari minum acara-acara begini di ini apa Aqua, padahal Aqua lagi di boykot ini. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari ternyata ada beli ya dengan per galon 5.000 ya. Iya betul. Ya tentunya dengan harapan kalau misalnya nanti PKBL Sukovindo ya bisa menghadirkan ini, artinya masyarakat bisa menjangkau yang siap minum itu dengan harga yang sangat jauh di bawah standar. Nah ini kami sudah lakukan survei awal ini, nah ini ingin mendapatkan gambaran ya terkait dengan posisi di sini, karena kita kan tadi belum sempat ngobrol ya buat informasi dari Pak Nurjali, sekiranya nanti Pak Ustadz atau yang lain mewakili DKM adalah informasi-informasi tambahan. Tapi sebelum nanti disampaikan oleh Pak Ustadz ini, mungkin Pak Yohanes dari PKBL-nya atau CSR-nya Sukovindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya
biasanya proyek-proyek PKBL Sukovindo ini kan air bersih MCK dan air bersih masyarakat. Jadi ini seluruh Indonesia proyek ke hampir 20-an lebih lah, 30 dari target Sukovindo itu kalinya ada 100 lebih titik ya. Ini disampaikan ke Pak Mahrus. Terutama ini sebenarnya secara lokasi dan kebutuhan warga dua tempatnya masuk dalam syaratnya Sukovindo ya. Yang di belakang tadi ya, kriteria ya. Tapi di sini agak sedikit unik karena sudah pernah ada bantuan air bersih dari pembangkit PLN. Bukan air bersih sebenarnya, jadi dia bantu pembuatan bor juga. Ya. Ya, jadi dibuat bor di sini sama, tetap aja memang airnya itu tidak bisa dikonsumsi. Jadi buat wudhu pun perih. Iya, ini buktinya dia. Tadi wudhunya di sana, soalnya di sana jadi nggak ngerasain perihnya. Ini masih mendingan, mendingan. Benar, tapi maksud saya ini Pak, secara visualnya ini dia bikinnya prestasi itu kan bantuan air bersih di secara proyeknya dia, walaupun makanya kita minta nanti kita minta gambaran dari Pak Ustadz dengan berapa hal pemanfaatan dan beberapa bantuan yang dari PLN ini nanti juga kita koordinasikan sama Sukovindo, karena kan prinsipnya saya ini kan tim survei dan menggambarkan kondisi real di lapangan, jadi pengambil keputusannya tetap Sukovindo ya. Terus biasanya hal-hal yang sudah direkomendasikan begini biasanya kalau oke langsung jalan Pak. Kalau oke bulan ini langsung jalan, maksudnya bulan ini mungkin juga langsung selesai. Biasanya proyeknya itu sekitar 2 sampai 3 minggu, jadi nggak lama-lama sebenarnya proyek itu. Jadi makanya tadi kita kan walaupun dapat gambaran tadi itu, makanya kita mau mendalam ke sini saat jadi kita bisa dapat gambaran, nanti kita sampaikan juga ke Sukovindo ya kan, karena sebenarnya lokasinya kan lebih dekat di sini ya, Lebih padat penduduknya juga ada. di padat di sini. Jadi kan itu hal itu kan akan kita kasih gambarannya. Terus mungkin juga kan ada juga kemungkinan gini Pak, maksudnya walaupun mungkin nggak di sini tapi di sana, tapi pemanfaatannya kita kedua lokasi ini bisa manfaatin gitu. Nah, itu kan teknis di lapangannya, dan sama lokasinya juga di bawah koperasinya kan koperasi nelayannya sama. Jadi kalau kita sih prinsipnya kita udah tadi survei, terus kita kasih gambaran ke tim Sukovindo-nya, nanti soal titiknya yang mana itu memang nanti ada verifikasi dari Sukovindo. Jadi kan mau milih yang mana, yang jelas makanya untuk yang sini kan karena ada hal sedikit yang dari PLN ini, makanya kita sangat butuh banget penjelasan dari Ustadz biar kita bisa sampaikan sampai di mana kan bantuan ini, karena prasaktinya ya permanen lah gitu. Itu kan besar kan ya, memang kayak gitu juga prasakti Sukovindo, kayak gitu juga nanti ada prasakti itu kan namanya direkturnya biasa Sukovindo langsung dari direktur keuangan. Jadi setiap peresmian nggak tamu kalau Sukovindo ini langsung direkturnya yang nah mungkin sementara gambaran saya itu selanjutnya mungkin ya kita minta sedikit gambaran dari Ustadz sebagai pengurus PKR di sini. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak yang hadir di sini, bersama dari Menteri Nelayan. Jadi yang pertama di sini saya ingin mengatakan bantuan yang mungkin saya sudah terima dari Provinsi Wartawan, yaitu mungkin pengadaan bor setelah berjalan, namun untuk saat ini bornya memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, karena memang sudah ditutup itu di samping sana, ditutup di keramik
karena memang tidak bisa dipakai buat apa-apa. Mungkin kedalamannya kan hampir 150 meter. Jadi setelah memang sudah selesai, mungkin memang tukang bornya juga udah angkat tangan karena memang tidak ada dapat air yang, kalau payung mah masih mending, masih mungkin buat wudhu aja nggak bisa gitu, karena memang yang wudhu itu perih matanya. Jadi terpaksa ya kita nggak manfaatkan. Jadi saya ngambil, kita buat bor rojo kalau di sini di depan sana itu, di depan PGB, depan proyek. Ya udah cuma 2 meter kalau nggak salah. Udah kita ambil dari sana aja buat wudhu. Ya mungkin kalau misalnya bapak ingin merasakan air isi, silakan di tempat wudhu. Jadi tadi airnya bersih tapi asin. Iya. Jadi bersih. Iya memang airnya bersih, cuma memang rasanya ya. Jadi untuk saat ini tuh yang bangunan dari PLN itu, sumbangan dari PLN itu yang masih kelihatan ya itu cuma kolomnya aja, tinggal kolomnya. Jadi memang kolomnya itu kita manfaatkan buat air yang dari sana, dari depan itu, kita tampung di situ. Karena memang udah bornya itu memang sudah tidak bisa dipakai. Yang kedua memang kita sudah tutup pakai keramik. Jadi karena memang tidak ada manfaatnya, yaitu mengganggu saja gitu. Jadi ya udah ditutup aja. Jika kan dilaporkan kan kepada yang memberikan. Waktu itu kan juga apa namanya, yang memberikan juga waktu pernah hadir. Nah, jadi dia mengetahui memang keadaan air seperti itu, ya udah. Jadi tidak punya solusi lain. Itu kapan? Sudah 1 tahun 2 tahun kebelakang. 2017 tadi Mas Rasa ya? 2017 ya? Iya hampir 3 tahun. 2 tahun. Iya, pada sebenarnya 2017 ya, sudah. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kan. Kurang lebih saya mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi sebenarnya informasi ini sangat membantu buat kita ya, buat kita, dan kami sih sangat berkeinginan ke timnya Skovindo kiranya tidak hanya salah satu tapi dua-duanya ini bisa 2 titik. Jadi kalau penjelasan dari teman-teman Skovindo, yang penting ada sumber air. Walaupun sumber air itu hasilnya payau, asin, maka akan ada proses teknologi di situ, sehingga dilakukanlah pemasangan instalasi yang menghasilkan air yang siap untuk konsumsi. Nah, ini di 2 titik ini alhamdulillah air bor, sumber airnya nggak ada masalah. Mau dicoba. Air bor tuh. Ini air bor. Yang dari luar ya Pak? Iya. Dari keran ini Pak ya? Iya. Dari keran wudhu. Iya. Kan bening sih. Jadi pakai cuma gedung. Bening ya. Buat Tadi pokoknya yang ada sini gorengnya itu. Iya, boleh. kalau nggak sampai garang Iya, itu campuran. Kolam di sini. udah cobain ya. Jadi belum lama Pak saya coba-coba ngebor di sini nih, sekitar 2 meteran gitu kan. Di airnya mah ada, cuma memang rasanya gitu. Ini Bersih Pak? samping muntahnya Bersih. bersih. Itu airnya Pak. Iya, maksudnya airnya